Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadidu lan utawi lalawanane sifat kian binafsi. Wadidulan utawi lalawanane sifat qiyam binafsi. Wadidulan utawi lalawanane sifat qiyam binafsi. Iku al-ihtiyaju butuh. Iku al-ihtiyaju butuh. Iku al-ihtiyaju butuh. Ilal mahali maring panggonan. Ilal mali maring panggonan. Ilal mali maring panggonan. Wal mukhassisi lan kang nentuaken. Wal mukhasisi lan kang nentuaken. Wal mukhasisi lan kang nentuaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita diberi keuntungan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu usia, hidup sampai saat ini kita bisa melaksanakan i'tikaf di Masjid Agung Cianjur. Karena usia ini salah satu keuntungan bagi setiap mukmin, bagi setiap muslim. Karena dengan usia ini kita bisa meraih rahmat Allah, kita bisa meraih maghfirah Allah, kita bisa meraih fadl daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hidup di dunia ini, yang mana dunia menjadikan manusia dua pilihan. Sa'idun, yaitu orang-orang yang bahagia, wasyaqiyun, dan orang-orang yang celaka. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antara akidah yang wajib kita tanamkan dan hadir adanya dalam lubuk hati, yaitu qiyam bin nafsi. Ulama baik dari golongan Maturidiyah atau Asy'ariyah, sekaligus kita kaum muslimin wal muslimat, menafsirkan arti daripada qiyam bin nafsi la yaqdiru ila mahalin wala ila mukhassisin, bahwa Allah tidak membutuhkan tempat dan yang menentukan. Sekaligus perlawanannya adalah al-ihtiyaj, yaitu memerlukan ilal mahali wal mukhassis, sesuatu tempat untuk bernaung dan berbincang, wal mukhassis, dan yang menentukan. Inilah dasar akidah yang perlu kita tanamkan di dalam hati. Sifat qiyam bin nafsi ini termasuk sifat salafiyah. Karena telah kita ketahui yang namanya sifat salafiyah dimulai daripada hidab,
arbaqu mukhalafah lil hawadis qiyam bin nafsi wahdaniyah. Dan untuk lebih jelasnya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan pedoman yang realita, yang konkret dan nyata, yaitu wahyu yang diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Keabsahannya, akurasinya, otentiknya tidak diragukan sampai saat sekarang ini. Dan inilah pedoman segenap umat manusia agar dapat mewujudkan cita-citanya, mewujudkan harapannya, yaitu menjadikan manusia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mari kita buka lagi Al-Qur'anul Karim. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وطعاما ذا غصة وعذابا أليما
الشيطان الرجيم واذكر اسم ربك وتبصر إليه تبصيرا Jeung geura sebut asma Pangeran maneh sarta geura ibadah ka anjeunna kalawan ibadah tujun. Dan sebutlah nama Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahirhu wakila. Nyaeta Pangeran Nanawetan jeung Kulon taya deui Pangeran kangge anjeunna nyapek jadikeun anjeunna junjunan. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Jeung masing sabar kana saniskara anu kumaranehna diomongkeun sarta singkahan maranehna kalawan hade. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. Jeung pasrahkeun wae ka kami jalma-jalma anu ngabarohongkeun nu dibabari nikmat teh jeung bere tempo maranehna saeuleum. Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Inna ladaina ankalan wa jahima. Saestuna di kami aya pangborogot jeung neraka. Sungguh di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala.
wa ta'aman za ghussatin wa azaban alima. Jeung dahareun nu hese diteureuyna katut siksaan anu beuri. Dan ada makan yang menyumbat di kerongkongan dan adab yang pedih. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Dina poean bumi katut gunung-gunung genjlong satarikna jeung gunung-gunung jadi keusik ngalebur. Ingat pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras dan menjadilah gunung-gunung itu seperti ongokan pasir yang dicurahkan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Prosesi yang besar digambarkan oleh Al-Qur'anul Karim pada saat itu, di mana orang-orang Quraisy sudah digandrungi dengan kenikmatan yang sesaat, kebiasaan yang paling tenar dan ngetren, baik di kalangan pemuka-pemuka Quraisy maupun duafa Quraisy adalah minum-minum nabit, terutama di sekitar berhala-berhala yang bertengger di sekeliling Ka'bah Baitullah. Di samping segala sesuatu apabila berdosa cukup dengan membayar tebusan di antara patung Naila dan Naisa dengan perantaraan jurukit. Barang siapa yang hartanya paling banyak, dia akan terselamat atas segala dosa yang diperbuatnya. Namun apabila kaum duafa, kaum sengsara yang melakukan dosa, maka dengan cepat-cepat mereka menghakiminya. Inilah satu bibit kehancuran. Dan apabila terjadi di saat sekarang ini, maka sebenarnya ini satu kemustahilan yang mana wahyu telah diturunkan lebih daripada 14 abad yang lalu, dan Islam telah nyata dengan kejayaan dan kemegahannya sampai detik sekarang ini. Apa yang diungkapkan daripada Al-Qur'anul Karim tidak ada yang meleset. Gambaran daripada Al-Qur'anul Karim
Bari untuk rasio orang-orang pedalaman di saat diturunkannya di daerah padang pasir yang tandus dan gersang. Bisa kita katakan orangnya terbelakang, bahkan lebih terbelakang. Maka aneh, ajaib apabila gambaran daripada Al-Quran di saat sekarang ini manusia sudah menyaksikan kemegahan, keindahan, peradaban yang begitu terus dunia menghasilkan inovasi dengan inovasi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka ideal sekali apabila kita yang mengaku muslim kembali kepada tuntunan asal, yaitu Al-Quranul Karim. Sebab apa yang diungkapkan Al-Quran memang itulah kenyataan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur isma rabbika wa thabattal ilaihi tabsila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhirhu wakila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wazarni wal mukaththibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. Inna ladaina ankalan wa jahima. Inna ladaina ankalan wa jahima. Wa ta'aman dha ghussatin wa azaban alima. وطعاما ذا غصة
tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu kasiban mahila. Nah, ketenangan yang akan kita miliki selaku muslim, Al-Quran ini diturunkannya tidak tergesa-gesa. Kita bisa menyimak daripada sejarah, tidak kurang kurun waktu 23 tahun. Gambaran demi gambaran daripada Al-Quran terus diturunkan. Namun pada intinya Allah lah yang menjadi Tuhan Barat dan Tuhan Timur. Maka kepada Allah lah kita betul-betul beribadah dengan sepenuh hati. Apabila Barat dengan Timur, Utara dengan Selatan sudah bukan penghalang lagi, sebagaimana di saat sekarang ini tempat bukan satu penyekat yang berarti. Allah telah membuktikan dengan telesoni atau suara, tempat sudah bukan satu halangan yang berarti, yang mana pada saat sekarang ini apabila kita pengen tahu, mendengar saudara kita baik di darat, di barat maupun di timur, utara atau selatan, dimanapun mereka berada, kita bisa menghubunginya. Dan apabila ayat ini telah terwujud, nikmat mana lagi yang akan kita pungkiri? Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nanti gambaran daripada Al-Quran kalau kita telusuri, insya Allah inilah pedoman satu-satunya yang tidak akan membuat manusia tergelincir, terlebih pengakuan kita seorang muslim. Bukan sekedar diri kita yang akan selamat dan diselamatkan, dunia yang tadinya hina renta digambarkan sebagai seorang nenek-nenek yang sudah terkopoh-kopoh, tapi dengan adanya agama, jangankan orang yang dikasih kenikmatan leluasa, orang yang hidup di pinggiran kali dengan kesusahan, tapi mereka dengan dasar keimanan akan berarti hidupnya. Terlebih pedomannya ada di depan kita, yaitu Al-Quranul Karim. Maka marilah kita bersatu padu berpijak kepada Al-Quranul Karim. Dan inilah kekuatan yang akan menjadikan manusia mencari peradabannya, mencari keinginannya, menjadikan dunia yang sesaat ini tidak dijadikan satu buian, satu siksaan, satu malapetaka, tapi kita bisa menikmati kehidupan yang sesaat ini dengan kenikmatan ruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah berkata kepada sahabatnya,
bersatulah kalian dengan ruh Allah agar kalian saling mencintai, saling mengasihi. Maka kepada segenap kaum muslimin wal muslimat, andalah yang memiliki peranan kembalinya paling utama terhadap Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma sarjubul ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Demikian dulu pengajian Al-Qur'anul Karim. Silahkan oleh saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat ditelaah kembali, dibaca kembali. Dan memang inilah kitab Al-Quran ini akan menjadikan kita dalam kedamaian untuk selama-lamanya. Shadaqallah.